Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saat ini Bapak Ibu sedang berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari sama-sama hari ini kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Di hari Minggu ini kita mau bawa hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Berapa banyak yang percaya sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai setiap kita. Sekalipun mungkin dalam sepanjang minggu ini ada begitu banyak pergumulan, persoalan. Tapi sampai dengan hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak semua kita untuk sama-sama kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, sebab kami percaya hari ini Engkau yang Tuhan jadikan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau menyertai setiap kami sepanjang hari demi hari Tuhan. Hingga kami boleh masuk di hari Minggu ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, biar hati kami tetap memuji dan menyembah-Mu. Biar hati kami tetap menyembah Tuhan. Sebab Tuhan kami percaya waktu kami sama-sama datang di hadapan-Mu, kami sama-sama memuji dan menyembah-Mu, maka hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Baik kami yang ada dalam rumah demi rumah Tuhan, baik kami yang ada dalam perjalanan Tuhan, baik kami yang ada sedang dalam beraktivitas Tuhan. Waktu kami sama-sama datang menyembah di hadapan-Mu, maka Engkau Allah yang mengurapi setiap kami. Dan biar hari ini Tuhan Engkau menemukan di dalam hidup kami ada hati yang mengasihi Tuhan, ada hati yang menyembah Tuhan lebih lagi Tuhan hari ini Abah. Lewat ibadah raya kami pada hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Dan kami perkatakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan atas ibadah kami sepanjang hari ini Abah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Setiap kita sama-sama katakan amin. Mari sama-sama Bapak Ibu kita datang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Abah. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima. Amin. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari sekali lagi katakan di hadapan Tuhan dengan iman kita. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima. Aku apa
memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, mari sembah. Yang terbaik Tuhan kami bawa. Ya naraba shandala narabo, ya naraba, ya naraba shandala laba. Haleluya. Kami bawa yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Uriana nararabo, hiana raba shandaraba sakana lalalaba, Uriya raba takana lalaba 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 lalaba, Uriya laba lalaba 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 lalaba, Uriya laba ba 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 ba. Shandara laba lalaba 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 ba 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 ba. Hari ini kami bawa yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa segala yang terbaik yang kami punya hari ini di hadapan-Mu Aba. Kami mau bawa hati kami di hadapan-Mu hari ini Tuhan. Biar Engkau menemukan Tuhan ada hati yang mengasihi-Mu atas setiap kami hari ini Aba. Mari sama-sama sembah Dia pagi hari ini.
Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, amin, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, amin, dan jiwaku, semuanya Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sama-sama nyanyikan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Beri sorak-sorai haleluya. Hari ini Tuhan, setiap kami datang di hadapan-Mu, kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan, dan nyatakan setiap jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Sebab kami percaya waktu setiap kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka setiap kami akan dibawa masuk dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Untuk itu hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau meninggikan nama Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita yang siap memuji, bersorak bagi Allah kita, sama-sama katakan amin. Bisa kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang hari ini siap memuji Tuhan? Mari Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, boleh sama-sama dengan kami di tempat ini bangkit berdiri. Kita akan meninggikan nama Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan dengan iman kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya.
hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari dengan iman lebih lagi kita kata di hadapan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Nyanyikan dengan iman. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, kami akan mulai berjalan Tuhan, dari satu kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bapak Ibu sekalipun hari-hari ini bumi sedang bergoncang, langit sedang bergoncang, tapi waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dia yang sanggup melakukan segala perkara. Dia akan membawa setiap kita masuk dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Mari sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan, Yesus, dengan iman nyanyikan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk sekali katakan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, berkekuatan, amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hari-hari ini setiap kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami datang lebih lagi di hadapan-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu hari ini Tuhan. Bapa, biar hari ini Tuhan lewat ibadah kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kami mau rindu datang hari ini Tuhan, duduk dalam hadirat-Mu, menikmati segala kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Mari sama-sama katakan dengan iman di hadapan Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap
tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Mari sama-sama dengan iman di hadapan Tuhan hari ini nyanyikan. Seperti wanita mengurangimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sambil angkat tangan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Mari dengan iman. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Mari sembah Dia. Biar sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Biar sampai kami menutup mata kami mau tetap setia di hadapan-Mu Aba. Biar hari ini Tuhan, biar hari ini Tuhan, Engkau yang mengurapi kami lebih lagi Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu hari ini Aba. Kami datang Tuhan di bawah kaki-Mu hari ini Tuhan. Kami datang sujud menyembah-Mu Aba. Mari sama-sama dengan iman sekali lagi nyanyikan di hadapan Tuhan. Mari katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi sama-sama dengan iman. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu.
terjadi, aku akan tetap melayani Engkau Tuhan. Sebagai ucapan syukur hidupku Tuhan. Kau begitu baik buat kami. Kau begitu sempurna buat kami. Berikanlah kami kekuatan Tuhan untuk tetap setia kepadamu. Inilah anak-anak-Mu Tuhan yang saat pagi hari ini Bapa, mereka mau mendengar suara-Mu. Mereka berbondong-bondong untuk mendengar firman-Mu. Berkatilah kami semuanya Bapa. Pakai hamba-Mu secara khusus Tuhan. Dan ampunilah dosa dan kesalahanku Tuhan. Yang pernah aku perbuat Tuhan. Yang aku sengaja dan apapun yang aku tidak sengaja Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Karena aku mau menjadi berkat buat mereka Bapa. Sehingga melalui hidup hamba-Mu ini Tuhan. Nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba siap untuk kepakai sebagai selalu berkat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati Tuhan Yesus katakan. Amin. Shalom semuanya. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Dan terutama untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di rumah masing-masing yang ingin dengar firman Tuhan pada hari ini. Saya benar-benar merasa bersuka cita sekali dengan pujian yang terakhir ini. Di mana aku akan tetap melayani Tuhan apapun yang terjadi. Tetapi satu hal yang harus kita ingat adalah jangan sampai kita padamkan roh. Beberapa minggu yang lalu kita belajar untuk ada satu tema yang dikatakan jangan padamkan roh. Tapi ada hari ini adalah perbuatan yang membuat roh itu menjadi padam dalam hidup kita. Ya, oleh karena itu hari ini saudara, kalau firman Tuhan katakan jangan padamkan roh, tetap layanilah Tuhan apapun yang terjadi. Ya, apapun yang terjadi tetap layanilah Tuhan. Terus terang tadi pagi aku bermimpi yang kurang enak, kurang sedap untuk didengar. Tetapi saya terus berdoa untuk mimpi ini. Karena biasanya selalu kalau mimpi yang Tuhan berikan itu cepat kejadiannya. Seperti waktu saya melihat mimpi yang ada kejadian beberapa tahun yang lalu, 2019 yang ada, 2019 atau 2018 ya, yang ada gempa bumi di Lombok. Itu 1 minggu saya kumpulkan semua teman-teman untuk berkumpul untuk berdoa. Dan ternyata Lombok bergerak. Dan di situ banyak korban jiwa. Ada 5.000 orang yang meninggal saat itu. Dan seminggu kemudian saya mendapatkan penglihatan dari Tuhan tentang panah yang menuju ke atas. Saya pikir Kalimantan, ternyata Sulawesi, Palu bergerak lagi. Terjadi gempa bumi juga di sana. Nah saudaraku, malam tadi saya bermimpi yang kurang sedap yang ada di Jakarta. Kita berdoa untuk supaya tidak terjadi apa-apa untuk kota Jakarta. Nah, pelajaran yang lalu jangan kita padamkan roh itu ya. Sekarang kita lihat ayat panduannya. 1 Tesalonika 5 ayat 22. Coba kita lihat. Saudara semua yang ada di rumah serius belajar ya. Supaya roh kita tetap menyala-nyala. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, Tuhan ingatkan kita, kalau kita hidup benar, kalau kita hidup menjadi orang yang baik, percayalah bahwa saudara dalam perlindungan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi di bumi, karena Tuhan berkuasa atas langit dan bumi. Oleh karena itu kalau kita mendekatkan diri kita kepada pemilik dunia ini, otomatis kita dalam perlindungannya. Maka jauhkanlah diri kita dari segala kejahatan. Apa sih panis kejahatan itu? Macam-macam kejahatan itu banyak. Pikiran yang jahat, hati yang jahat, rencana yang jahat. Dan juga menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain yang jahat. Itu tidak boleh ada dalam hidup kita. Saudara, saya mau bertanya dengan saudara. Benarkah kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup kita damai? Betul? Selama kita hidup benar, hidup kita pasti damai. Damai dengan anak, damai dengan istri, damai dengan keluarga, damai dengan tetangga. Karena pikiran kita selalu bersih. Gak ada pikiran yang neko-neko. Oleh karena itu hari ini yang membuat roh kita padam itu ya sebagai umat Tuhan, tebusan Tuhan, kita ini sekarang kadang dituntut untuk tetap mengerjakan keselamatan yang telah kita terima dengan hati yang takut akan Tuhan. Saya ulang. Hari ini yang membuat roh itu padam dalam kita sebagai umat tebusan Tuhan, kita dituntut untuk tetap mengerjakan keselamatan yang telah
kita terima itu dengan hati yang takut akan Tuhan. Otomatis kalau kita takut sama Tuhan, kita takut berbuat jahat. Takut sama Tuhan, kita tidak akan memikirkan hal yang buruk. Kalau kita takut sama Tuhan, kita tidak akan memikirkan rencana-rencana yang tidak baik dalam Tuhan. Saudara, saya berpikir, selama berpikir positif, selama berpikir yang baik-baik, itu wajah kita berbeda. Selalu ada senyuman, selalu ada sukacita. Bangun tidur aja sudah gembira. Kayak tadi pagi saya bangun walaupun saya bermimpi yang tidak enak. Tapi tetap saya sukacita. Kenapa? Saya percaya sekali bahwa saya pasti selamat. Amin. Itu pikiran yang positif selalu ada pada diri kita. Selama punya pikiran kita positif, kita tidak akan kena timpa bencana apapun. Dan ingat selalu katakan dalam dirimu, kemanapun aku pergi, aku percaya kuasa Tuhan ada pada diriku. Wow, kalau kuasa Tuhan ada pada diri kita, wow, siapa bisa lawan kita? Nggak ada. Contohnya, nah tentu Anda mau tahu contohnya. Kan selalu saya bilang kalau kuasa Tuhan ada pada diri kita, kita pasti selamat. Sekali waktu saya dalam perjalanan pelayanan ke daerah Senen waktu itu. Saya waktu itu masih belum dikawal, masih sendirian. Karena maklum baru jadi pendeta. Saya melayani di daerah Senen, bawa tas itu ya. Tapi tasnya beda, bukan yang ini. Ketika saya masuk satu gang yang panjang, lorong yang panjang. Saya terkejut, saya lihat di situ begitu banyak orang wanita, pria muda, ya mungkin sekitar 20 tahunan sedang berkumpul, kira-kira 12-13 orang. Ternyata mereka sedang berbicara tentang membagi-bagi uang. Ternyata mereka itu penjahat, pencopet. Mungkin pencopet juga, saya nggak tahu apa, penodong, sedang bagi-bagi uang. Saya sudah sampai di depan dia, lah bingung kan, mundur salah, maju salah. Maju harus lewati mereka, langkahin mereka, karena mereka sedang duduk-duduk di gang itu, di lorong panjang itu. Jadi saya kebingungan, kalau saya balik tetap mereka lihat. Saya bawa tas, pakai jas, pakai dasi, jalan kaki. Waktu itu saya melayani satu gereja lama yang saya punya, gereja dulu ya. Nah, jadi akhirnya saya berdialog dengan Tuhan, Tuhan bagaimana aku harus lakukan? Kamu bersama aku, kuasaku ada padamu. Aku ingat banget kata-kata itu. Saya gak gentar, saya jalan aja, nyamperin mereka. Permisi, saya bilang gitu. Silakan, dia bilang gitu. Pada minggir semua, saya jalan, saya bawa tas. Ternyata 2-3 orang itu berkata, Cina itu. Lalu mereka berdiri semua, saya lari kencang karena sudah lewat dari mereka jarak 2 meter, saya lari kencang. Saya coba bilang, Tuhan lindungi aku. Tiba-tiba persis di depan lorong gang itu ada mobil bus berhenti. Nggak diberhenti sama saya, berhenti sendiri. Saya langsung naik, plak. Saya teriak sama supirnya, cepat lari, aku mau ditodong. Langsung mobil itu kencang, kencang dia. Dia tahu saya, mereka lihat ada 12-13 orang itu mengudak saya ya, memburu saya. Supir itu nurut, karena saya teriak, cepat kencang, lari kencang. Lari, dia lari mobilnya itu. Jarak kira-kira 30 meter, saya bilang stop, saya mau pelayanan. Itu supir bisa kayak nurut berhenti lagi. Enggak bayar saya, tepuk tangan buat Yesus. Tanpa bayar, saya selamat saudaraku. Ini yang dikatakan kuasa Tuhan ada pada kita. Kemanapun kita pergi, selama roh itu menyala-nyala hidup kita untuk melayani Tuhan, kita dalam perlindungan dia. Amin. Ini penting sekali. Oleh karena itu kita baca Filipi 2 ayat 12. Coba lihat Filipi 2 ayat 12. Apa firman Tuhan katakan? Nah, hai saudara-saudara, coba kita Filipi 2 ayat 12. Yang kekasih, kamu senantiasa taat. Amin. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ingat, selama kita dekat sama Tuhan, walaupun kita merasakan kita ditinggalkan, sebenarnya gak pernah kita ditinggalkan. Yesus katakan, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Itu imani selama kamu hidup di dunia ini. Oleh karena itu kalau kamu tahu bahwa selama Tuhan ada pada diri kita, roh itu tetap menyala, gak pernah Tuhan tinggalkan kita. Sedangkan kita tinggalkan Tuhan aja dia tetap tidak tinggalkan, apalagi kita ingat sama dia. Apalagi Pak kesaksiannya, ketika saya ada di lautan. Itu di lautan benar-benar waduh. Itu ada badai 7 meter, saya tetap tenang. Ya, 5 teman saya semua pada gemeteran, pada nangis, sudah pada berbahasa roh semua. Dia bilang, tolong Andreas, doa. Saya bilang,
Bukan sombong, saya selalu mengatakan waktuku belum tiba. Saya tidak akan berdoa sebelum Tuhan perintah. Kenapa demikian? Karena supaya nama Tuhan dimuliakan. Itu kapten kapal sampai bilang, Pak Andreas sudah waktunya kamu doa. Itu badai di depan mata kamu. 7 meter, oh itu badai toh, masih bercanda saya. Saya masih bercanda, oh itu badai, wih tinggi banget. Saya bilang, 7 meter itu air, nyamperin kita. Balik, saya bilang, nggak keburu Pak Andreas. Bagaimana bisa balik? Oh di depan itu air lebih cepat dari kapal, nyamperin kita. Ya disitulah waktunya ketika waktu saat saya melihat roh Allah itu bekerja. Dia mulai pakai saya berdiri anakku. Saya berdiri, saya angkat tangan. Saya bilang, Tuhan Engkau ada di sini. Buktikan kuasa-Mu kepada kami supaya mereka menjadi percaya. Tiba-tiba air yang sudah membawa kita bergelombang begini, udah kapal begini, udah naik turun, udah begini, udah teriak-teriak semua. Karena air itu sudah masuk ke kapal kita. Dan disitulah mulai saya mengangkat tangan saya, tiba-tiba air itu reda. Lalu kapten kapal itu berkata, percis kayak waktu Tuhan Yesus meredakan di Danau Tiberias. Siapakah orang ini? Itu waktu ada Pak Hendrawan tuh. Ya, Lina ada Hendrawan. Waduh, maka Hendrawan percaya banget itu. Kalau Pak Andreas sudah bicara, pasti Tuhan bekerja. Tepuk tangan buat Yesus. Artinya apa? Kita harus hidup dalam ketaatan. Selama kamu taat dengan Tuhan, kamu tidak pernah ditinggalkan. Amin. Ini penting sekali. Selama kita taat dan kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, sebagaimana apapun yang terjadi dalam dunia ini, tetap Tuhan bersama kita. Itu sudah 2 kesaksian yang saya ceritakan bagaimana Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Oleh karena itu betapa bodohnya manusia kalau tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Itu bodoh banget. Ya karena kalian gak pernah mengalami, saya mengalami ratusan bahkan ribuan kali mujizat terjadi dalam pelayanan saya. Itu sebabnya saya selalu percaya Yesus adalah Tuhan. Oleh karena itu bagi saudara yang ada di rumah, mungkin tanpa sadar Anda dengar khotbah saya ini, percayalah kepada Yesus. Engkau akan selamat. Ya, kita buka Kisah 4 ayat 12 supaya Anda makin yakin. Bagi saudara yang baru duduk diam mendengar khotbah saya, coba Anda baca Kisah 4 ayat 12. Lalu bagi saudara yang belum punya Alkitab, nanti beli Alkitab, Anda belajar di situ. Anda lihat betapa hebatnya Yesus itu, ya. Kisah 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia ini Yesus, ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Enggak ada nama lain. Jadi jangan anggap orang Kristen itu, orang Nasrani itu fanatik. Bukan. Ini Alkitab yang menjelaskan bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain di dalam nama Dia. Siapa paling Dia itu? Yesus, karena ini cerita tentang Yesus. Amin. Ini penting sekali saudaraku. Jadi kalau saudara sempat mendengar khotbah saya hari ini, percayalah kalau Anda ingin saya doakan, Anda boleh berdiri sekarang. Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saya percaya apa yang saya alami, saudara akan ikut mengalaminya. Sehingga roh itu tidak akan pernah padam dalam diri saudara. Oke, Anda boleh yang mau didoakan oleh saya tidak tahu Anda ada di mana, mungkin ada di California, mungkin Anda ada di Malaysia, mungkin ada di Jepang, ya. Sempat mendengar khotbah saya hari ini, berdirilah Anda. Saya digerakkan roh Tuhan itu sendiri untuk mendoakan saudara. Angkat tangan kanan Anda, taruh tangan kiri saudara di dada saudara. Saya mau berdoa saudara. Bapa di surga, Engkau melihat saudaraku ini yang hari ini mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Selamatkan saudaraku ini Bapak yang spontan, yang meresponi firman-Mu. Bahwa mereka dan dia yang sudah Tuhan pilih untuk menerima keselamatan itu. Maka hari ini masuklah Roh Kudus ke dalam hidupnya. Sehingga benar-benar Roh Kudus itu diam dalam diri mereka. Dan ketika mereka ada dalam engkau dalam mereka, maka minta apa saja, engkau pasti akan menerimanya. Dan hari ini keselamatan itu datang atas diri saudara. Karena ini semua tidak kebetulan, tidak direncanakan. Tapi engkau yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Saya percaya mulai hari ini, engkau sudah diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Yesus. Jika kita taat kepada Tuhan, maka roh kita akan tetap terpelihara. Saya ulang ya. Jika kita taat kepada Tuhan, maka roh kita akan tetap terpelihara. Roh itu akan tetap ada di dalam diri kita.
Dalam kitab Yohanes 15 ayat 7 jelas dikatakan, kalau kau di dalam aku dan kau di dalam aku dan aku di dalam kau, minta apa saja. Nah, saya mau tanya nih, WL yang kita yang baru nih, nama siapa nama? Ronald. Nah, Ronald, saya mau tanya Anda. Eh, Mujizat apa yang pernah Ronald baca di dalam Alkitab? Apa yang Ronald kagumi? Mujizat apa yang Yesus lakukan? Nah, air menjadi anggur itu. Nah, air saya, kalau cerita air itu bicara tentang rumah tangga saya. Rumah tangga saya di sini. Ini daerah Pluit, daerah asin. Semua orang tetangga saya semua bikin sumur bor. Nggak ada yang dapat, asin semuanya. Dan ketika saya waktu mengambil sumur bor di rumah saya itu, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus karena ada tukang sumur bor, itu teman sekolah saya yang boleh katakan waktu saya sekolah dulu itu selalu kita bergaul 4 orang. Juara 1, juara 2, juara 3, juara 4 karena ranking 1. Dan saya bergaul selalu dengan 4 ranking itu. Saya tidak mau bergaul dengan mereka yang cecere-cecere karena mereka nyontek semua kerjanya. Ya, kalau kami berempat ini betul berjuang untuk menjadi juara. Dan saya selalu nggak pernah juara 1. Saya selalu kalah dengan ini namanya Loa Sui Huat, nggak bisa dilupa. Sampai sekarang saya nggak bisa lupa namanya. Saya Loa dia, Loa Sui Huat. Selalu juara pertama. Dan saya 4, naik ke 3, naik ke 2, turun lagi ke 3, naik lagi ke 2, turun lagi ke 4. Terus begitu, berempat nih selalu kita bergaul berempat seperti itu. Dan kami senang sekali di antara 4 ini selalu dipakai oleh guru kami untuk mengajar mereka yang ulangannya kalau dapat 4 gembira. 4 aja gembira loh. Karena selalu 012, 012 itu. Saya nggak mau sebut nama itu, karena takut dia dengar khotbah saya. Itu teman-teman saya banyak yang begitu. Nah jadi kami berempat ngajar mereka. Nah jadi waktu itu, ketika waktu saya setelah berumah tangga, memang tahu ya bahwa si Fuad ini tahu sekali bahwa saya teman karib dia, karena dia selalu datang ke rumah saya. Saya tahu bahwa dia tahu sangat bahwa saya sangat miskin. Jadi waktu saat saya datang ke depan dia punya tempat usaha, saya terkejut. Loh, ini anak juara 1 kok jadi tukang ginian? Ternyata tukang sumur bor. Padahal jauh sekolahnya pintar sekali, sampai dapat beasiswa. Kok jadi begini? Kaget saya. Saya berhenti. What? Kamu jadi tukang sumur bor? Iya loh, Ho. Keren loh. Pinjam mobil siapa? Pinjam mobil siapa katanya? Waktu itu saya pakai mobil Altis ya. Bukan Altis, bukan. Atasnya Altis apa ya? Harrier. Nah, saya pakai mobil Harrier. Keren lu bisa pinjam mobil orang loh. Jangan begitu. Mobil saya ini. Woi, lu kaya lu sekarang dulu gitu. Ya udah, sekarang kamu ikut saya ke rumah saya. Saya mau bikin sumur bor di rumah saya, karena rumah saya itu nggak ada air, di situ suka kekurangan air ledeng, suka mati. Di mana rumah kamu? Pluit. Oh, gua nggak mau. Pluit asin, percuma. Ngapain air kuning, dia bilang, nggak ada gunanya. Sekarang saya tanya kamu berapa kamu waktu itu tahun 89 ya kalau tidak salah. Berapa kamu kalau ambil satu lubang itu? 50.000. Saya bayar 300.000 saya bilang. 6 lubang. Kalau memang betul-betul tidak ada tetap kuning, saya tambahin lagi 200. Ikut saya. Ya udah, tutup toko kamu, ditutup karena 500.000. Dia kan sekali naik cuma 50.000. Dia naik ke mobil saya. Wah, dia duduk nyender, enak ya, pakai mobil enak begini dia bilang. Nah, lalu saya cerita tentang Tuhan Yesus. Dia bilang, diam, stop. Jangan ngomong Tuhan dulu. Dari dulu sekolah ngomongnya Tuhan mulu, dia bilang. Ya kamu makanya miskin, masih agama yang lama. Ya udah jangan ngomong agama gue lo ya, tak gue tersinggung. Ya udah, sampai di Pluit ini dia mulai gali air. Dia bilang, udahlah Dri, kan dia tahu nama saya Andre ya. Ya udah Dri, ini mang pasti asin. Dia ngomong asin, ya asin lah. Saya bilang, udah dikorek bener, ternyata keluar airnya kuning. Baru goban, saya baru 300 loh, 6 lubang. Lu mau kerjain gua, tenang aja cari lagi pojok sana. Masih kuning juga. Ya udahlah kalau udah 2 kali gini saya mau doa. Pasti Yesus lagi. Dia ngeledek terus gitu. Ya udah kamu diam. Nah waktu saya berdoa, nah itu roh Allah bekerja. Geser mobil kamu, kan mobil saya ditaruh di depan tuh parkiran. Disitulah kamu suruh dia gali. Akhirnya ini kisah nyata. Dia mulai ke situ dia korek. Baru 1 batang paralon 4 meter itu air sudah keluar. Dri, air apa ini? Kenapa? Kok bening banget gitu. Udah, air pakai gelas, ditaruh di gelas airnya itu pancurannya.
percis air aqua. Bening sekali. Dan saya iseng. Saya pikir masa saya sakit sih ya. Saya minum nih tanpa dimasak. Jangan lu. Belum dicoba, dites dulu, di pam. Udah saya yakin banget nih dari Tuhan. Saya minum tanpa dimasak. Nggak sakit perut. Tepuk tangan buat Yesus. Itu air dari Tuhan. Di situ dia percaya. Luar biasa Dri. Kok bisa seperti ini? Sampai hari ini nggak pernah air itu mati. Sudah berapa tahun tuh? 30 tahun lebih ya. Dari tahun 89. 33 tahun ya. Wow. Orang semua kita punya sendiri. Luar biasa. Karena Tuhan itu baik. Nah, jika kita taat kepada Tuhan, maka roh kita akan tetap terpelihara dengan sempurna. Jangan sampai itu padam atau redup. Nah, tentu Anda bertanya, bagaimana panas sampai padam? Bagaimana bisa redup itu roh itu kalau kita tidak pelihara? Karena kalau kamu sudah melari jauh dari Tuhan, contohnya mulai menyimpang dari ajaran Tuhan, ya, mulai benci, mulai males, itu namanya redup kan? Mulai padam kan rohnya? Nah, disitulah akhirnya roh itu akan meninggalkan Anda. Dan kalau Anda sudah ditinggalkan roh itu, Anda tidak ada damai lagi. Mulai timbul khawatir dan ketakutan. Betul apa tidak? Selama roh itu nyala dalam diri saudara, tetap menggebu-gebu dan melayani Tuhan, saya percaya Anda selalu ada dekat dengan dia. Nah, kita buka Imamat 6 ayat 13. Ya. Imamat 6 ayat 13. Imamat 6 ayat 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Jangan padamkan roh itu. Oke. Untuk mengundang supaya roh itu tetap menyala. Itu yang dilakukan oleh Ronald. Harus setiap malam mau tidur atau bangun tidur menyembah dalam roh dan kebenaran. Angkat tanganmu. Saya tuh kalau udah kadang nyembah itu, kadang-kadang di kamar mandi saya nyembah. Di air shower itu saya nyembah terus. Saya nangis terus. Karena kalau kita renungkan kebaikan Tuhan gak pernah habis. Luar biasa. Dia pelihara hidup kita. Dia pimpin kita. Dia buat sedemikian rupa sampai hari ini. Itu semua karena anugerah, karena kebaikan Tuhan. Saya gak ngerti orang-orang kepusingan, ribut, masalah pandemi. Saya sama istri saya tiap hari gembira banget. Saya baru pulang kemarin dari Bandung sama istri anak saya, mantu saya. Untuk kita nginap di sana, kita nikmati hidup. Betul-betul kita nikmati. Kita tidur-tiduran, kita bercanda, ngobrol. Nikmati makanan yang enak, tidur yang nyaman, hawa yang sejuk. Sembari ngucap syukur, angkat tangan ke atas. Lihat pegunungan, lihat pohon-pohonan. Tiba-tiba Roh Kudus berkata apa? Tahukah kamu, aku pelihara kamu. Nangis saya. Gak bisa omong lah. Kalau soal Tuhan tuh gak bisa bicara dengan kata-kata. Hanya air mata yang keluar. Waktu saat kita mau pulang ke Jakarta, istri sebelah sana tempat tidur, saya sebelah sini. Kita mengucap syukur. Kita nangis di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang baik. Terima kasih Tuhan atas waktu-waktu yang Tuhan berikan buat kami. Untuk kenikmatan hidup, untuk kepuasan hidup. Atas kesehatan yang Tuhan beri buat kami. Itu dikatakan roh itu tetap menyala. Tepuk tangan buat Yesus. Roh Kudus akan betah tinggal dan berdiam di dalam diri kita apabila kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Karena dia adalah roh yang kudus. Kudus banyak macam ya. Bukan hanya soal seks aja. Kudus dalam cara berpikir. Kudus dalam cara bertindak. Kudus dalam cara berkata-kata. Yang penting adalah perkataan kita kata-kata yang manis didengar. Jangan kata-kata yang kasar. Sampai maaf bicara, ada anak angkat saya. Jadi karena dia selalu dekat sama saya. Sampai dia bilang, kalau dekat papi hidup itu damai. Jadi kalau saya pulang ke rumah, nggak ada damai. Itu makanya nggak betah saya di rumah. Saya maunya selalu dekat dengan orang yang damai. Karena kalau kita damai itu bukan hanya di kata-kata perkataan. Untuk mengetahui rumah tangga kita, seorang hamba Tuhan adalah pembantu dan supirnya. Nah itu, karena tiap hari dia lihat, ya kan? Nah saya sampai melarang istri saya untuk memaki pembantu. Pembantunya nggak boleh dimakin. Kemarin baru kan saya baru bilang bahwa mantu saya pecahkan gelas, prang.
Malam-malam dia baru pulang. Tidak ada suara apapun yang terdengar. Kan biasa kalau perang, siapa tuh? Gitu kan. Beko, gitu kan. Nah, tapi kami di dalam keluarga tidak ada seperti itu. Saya keluar dari kamar mandi, langsung, hati-hati papi, hati beling. Iya, biarin aja. Nanti biar si mbak cepat sini mbak, bersihin mbak. Kita nggak ada kata-kata kasar dalam rumah tangga itu. Pembantu saya juga beberapa bulan yang lalu pecahkan gelas juga di atas. Kita maki dia, kalau gelas itu pecah, apakah setelah kita maki gelas itu utuh kembali? Kan tetap aja pecah. Oleh karena itu ingat baik-baik yang ada di rumah, jangan sesali apa yang sudah terjadi. Jangan sesali. Nah saudaraku asal tahu, saya waktu itu kejadian yang saya baru beli mobil, ya ini penting sekali. Ini suara jelas banget, jelas banget. Jadi saya baru ambil mobil kira-kira baru sebulanan lah, ya. Mobil itu cukup baik, kalau Lexus cukup bagus ya. Nah waktu saat kita bawa mobil Lexus, saya izinkan mantu saya bawa Lexus itu untuk dia bawa, saya bawa Fortuner. Karena Fortuner saya ada mobil, ada serenanya, ada lampu birunya. Jadi saya kawal dia. Tapi namanya anak muda, kan selalu senang West, senang pakai Waze, ya kan? Nah, jadi dia mau jalannya sendiri. Padahal saya sudah bilang ikuti papi. Dia nggak mau ikut, dia ikut jalan yang padahal begitu saya ikutin arahnya Roh Kudus, itu sampai lebih dulu, West lebih belakang. Saya sudah sampai di itu di apa tuh di Dago, namanya nasi timbel encim ya, di Dago itu. Saya udah sampai di situ, tiba-tiba ada telepon bunyi, "Papi, sorry Pi, kita terponggok Pi. Ketutup jalan Pi, depan mobil, belakang mobil Pi. Depan ada 5, belakang ada 6. Kita satu jalan, mobil sama satu arah. Tapi kita gak bisa maju, gak bisa mundur, bagaimana Pi?" Tiba-tiba Roh Kudus katakan, mobil kamu keserempet. Mobil baru loh, baru jalan 100 km. 100 km. Kalau Avanza aja mungkin Anda marah ya, ini mobil mewah. Ya, keserempet. Tuhan bilang jelas mobil kamu keserempet. Kan kadang-kadang kita diuji, apakah tetap roh itu menyala-nyala? Saya puji Tuhan ya, tidak membanggakan diri. Senang banget, nggak ada sedikit pun saya kecewa. Karena saya anggap itu barang bukan saya punya, Tuhan punya, titipan Tuhan. Ya biarin aja. Udah kan? Nah, udah. Tenang Tin, papi doa. 2 menit kamu bisa keluar dari situ. Masa Pi, ayo doa dong Pi. Papi udah lapar nih kita nih. Doa. Habis selesai doa. Itu makanan belum keluar loh. Mungkin balik 3 menit atau 2 menit. Katrin udah parkir di situ. Sama si Robin. Parkir di situ, di tempat sinjem. Langsung dia nyamperin saya. Papi puji Tuhan. Papi bilang 2 menit bener. Tiba-tiba di depan saya kabur semua mundur. 5-5-nya keluar kita. Sampai di sini. Tepuk tangan buat Yesus. Itu yang dikatakan roh tetap menyala-nyala. Selalu Tuhan ada bersama kita. Amin. Makanya pertahankan keselamatan itu. Jangan sampai lari dari hidup kita. Hidup saya begitu banyak hal-hal yang ajaib. Nah setelah itu kita makan biasa. Saya lupa sama mobil saya. Bawa keserempet. Makan aja. Ternyata Robin sama maminya, istri saya, sudah sepakat. Jangan kasih tahu papi. Takut papi gak ada damai. Karena mobil barunya kan gitu kan. Nah, ternyata yaudah. Setelah habis makan kita jalan ke Pascal. Sampai di Pascal Cici berhenti minta mau ke butik. Mau lihat baju. Turunlah, pakai semua situ, diturun semua. Begitu semua udah masuk ke dalam. Saya baru mau masuk ke langkah, saya ingat Tuhan bilang, lihat mobil kamu. Oh iya, mobil saya keserempet. Saya gak ngomong, saya balik lagi. Robin ngikutin di belakang. Papi sorry Pi, mami yang pesenin jangan. Dulu saya ngomong dia, mobil papi serempet. Kok papi tahu? Tuhan sudah bilang sama papi, mestinya Robin tahu bahwa saya dekat dengan Tuhan, betul enggak? Tanpa dia kasih tahu, saya tahu mobil saya keserempet. Mami pesen Pi tadi, takut papi nanti marah, jadi Robin gak berani bilang sama papi bahwa mobil papi serempet. Sudahlah papi tahu kok. Saya samperin dari depan ke belakang baret. Mobil Lexus. Pasti minimal ya udah gak usah ngomong nilainya. Ya. Sedikit pun saya gak kecewa. Sedikit pun saya gak marah. Kalau Anda sudah bisa mengatasi ini, berarti roh Allah itu tetap ada dalam diri saudara. Saya mau tanya Ronald, itu susah gak Ronald?
Banyak manusia itu egois. Apalagi mobil masih baru. Ini kalau kita diuji sama Tuhan bisa lulus. Percayalah, minta apa saja kamu pasti dapat. Makanya itu jangan heran, apa yang saya minta selalu dapat. Itu baru soal air ya. Nah, sekarang apa lagi coba? Sudah 3 kali. Dapat saya. Di rumah sakit Cikini. Tapi memang yang 2 kali itu cuma setengah jam sama seperempat jam. Yang 6 jam pernah sekali. Tapi saya suruh mati lagi. Itu ceritanya panjang. Karena saya ditinggalin sendirian di kamar mayat. Ya saya takut. Udah merah. Ini kalau saya tanya Pak Ronald. Kalau yang di hidung ini sumpelan mental sama mulut mental itu hidup lagi nggak? Kan disumpel. Paham ya? Disumpel ininya merah, mukanya merah. Ini sumpel. Tung lompat. Apa bukan hidup lagi? Aku nengok istriku kagak ada. Istrinya yang meninggal tuh kan yang meninggal Om Tan, ya, jemaat kita. Istrinya kan Ibu Tan. Itu dia sama si Santi bertiga sama istri saya ngobrol di samping saya. Saya bilang tenang ya saya mau bangunin, saya doain. Saya basaro tuh. Loh, saya kaget kok merah mukanya. Ini jidatnya kan botak palanya. Merah semua. Waduh, metung. Nah lu lompat tuh. Saya nengok gak ada orang, kabur semua. Di kamar mayat sendirian, aku juga manusia, aku juga punya rasa takut. Aku juga kabur ke depan. Saya bilang, Tuhan mati lagi. Saya kabur. Itu udah terbuka semua. Karena saya buka baju itunya. Dia kan masih ditutup sama kain putih. Saya buka. Jadi pengalaman saya banyak sekali Ronald. Bukan saya banggakan diri, enggak. Saya masih bersaksi supaya kita jangan padamkan roh itu. Ya, kita buka 1 Petrus 1 ayat 14. Ayo. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 ya. Nah, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Amin. Kalau Ronald ingin mendapatkan banyak mujizat yang ada di Alkitab, hidup taat. Menurut Ronald cerita dengan kesaksian saya taat gak? Taat, gak mau ribut, gak mau ngomel. Saya menikah dengan istri 40 tahun, ya 41 tahun dari ini. Gak pernah ribut saya. Memang pernah ribut sekali-kali, tapi hampir gak pernah ribut. Karena memang kita di rumah tuh janji waktu pacaran tidak boleh ada suara keras. Orang kalau yang selalu gak marah-marah, hidupnya selalu damai, pasti awet muda. Betul? Ya, saya tahun ini 70 tahun. Ya, pas 70. Jadi kalau 70 tahun seperti ini loh, orang mana sangka. Ya, saya kepengen pakai Quick Yanggi. Umur 90 masih menari dia. Ya, Om Quick itu Quick Yanggi masih menari umur 90 tahun. Saya dulu pernah bilang waktu saya umur 50, saya dengar khotbah seorang pendeta dari Amerika umur 72 masih lompat-lompat lari-lari. Bilang, aku pengen seperti dia Tuhan, aku berikan itu kepada kamu. Maka sekarang puji Tuhan kaki saya masih ringan, enak sekali. Ya, nah di sini dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Betul nggak? Waktu saat kita marah, waktu saat kita ikuti nafsu, betul nggak kita orang bodoh? Tentu saudara bertanya, kok kenapa dibilang orang bodoh? Karena waktu saat kamu marah, betul nggak di sini berdebar? Di sini nggak enak. Damai hilang. Apa rasanya kepengen marah terus? Itu timbul kebodohan. Jangan sampai kita lakukan itu. Jangan sampai kita lakukan itu. Katakan, jangan sampai kita lakukan itu. Karena itu nama waktu kebodohan kita. Ayat 15 coba lihat. Nah, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah manggil kamu. Kudus ini bicara tentang kesucian hidup. Dalam cara berpikir, bertindak, dan rencana semua harus kudus. Termasuk kesucian hidup kita. Ya, termasuk pernikahan kita. Nah tentu Anda kembali lagi pengen tahu kan. Anda kenapa bisa langsung habis nikah langsung diberkati? Karena pernikahan saya kudus, benar-benar kudus. Banyak yang gak kudus, itu yang salahnya. Kan waktu saat pemberkatan nikah, aku memberkati engkau dengan pernikahan yang kudus. Kalau kamu sudah hamil, udah gak kudus lagi. Jadi bukan berkat yang datang tetapi apa? Kutuk. Makanya kutuk perceraian ada, masalah, kemiskinan itu ada. Makanya ajarkan anak-anakmu nanti di rumah supaya hidup dalam kebenaran. Oke, ayat 16 coba kita lihat ayat 16. Nah, sebab ada tertulis apa? Nah, kalau kita tahu yang kita sembah ini kudus, hidup seperti Dia. Hiduplah dalam kebenaran ini dan kekudusan. Berarti menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Jangan kompromi dengan dosa.
Jika Roh Kudus berdiam di dalam kita secara permanen, secara otomatis segala tindakan kita akan dituntun kepada kebenaran. Betul apa tidak? Ya, saya ulang ya. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan berarti menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan dan tidak lagi kompromi dengan dosa. Dan jika Roh Kudus diam di dalam kita secara permanen terus menerus, artinya secara otomatis segala tindakan kita akan dituntun kepada kebenaran. Maka waktu saat kita bertindak selalu dalam kebenaran. Nah tentu Pak Andreas gimana tuh? Apa kesaksiannya Pak Andreas tuh? Saya selalu ada kesaksiannya. Maka saya sedang gitu, khotbah ada kesaksiannya. Apa buktinya Pak Andreas hidup dalam kebenaran dan secara permanen? Waktu saya masih dagang dulu pasar Tanah Abang. Ya, saya itu nggak bisa kalau nggak terbuka. Saya orangnya kepengen terbuka dan jujur. Benar nggak kalau orang dagang pasti takut dihutang. Tapi saya mau memberi hutang. Dan selalu saya menceritakan tentang bagaimana pribadi saya. Jadi orang itu hutang, saya bilang, Bu, tolong ya Ci, para orang Chinese. Ci bayar kontan dulu, nanti 2-3 kali baru boleh utang. Betul gitu kan? Karena kita kan belum kenal dia. Memang engkau gak percaya sama saya? Benar, gak percaya. Kita jangan setengah-setengah, oh enggak bukan begitu. Jangan malu-malu, jelas saya tidak percaya. Karena kita baru kenal, betul? Oh iya. Udah, dia belanja kontan, pergi lagi. Saya selidikin dia, ternyata banyak dia utang sama orang gak bayar. Jadi dia gak bayar sana, dia belanja sama kita, dia kontan sama kita. Sama sana utang, gitu. Gak lama datang lagi 2 minggu kemudian, belanja lagi. Kok boleh gak sekarang? Belum dong, baru sekali, 2 kali. 3 kali baru saya kasih. Oh iya, dia belanja kontan lagi. Nggak belanja banyak. Waktu itu 300.000, 400.000. Dia mau utangnya 5 juta, banyak amat. Ya, dia bilang dia pedagang. Oh ya udah. Lalu yang ketiga kali saya tetap nggak kasih. Karena saya dengar dari tukang sebelah, dia utang sampai sekarang udah 6 bulan nggak dibayar. Nggak banyak, cuma 600.000. Saya selipunya sih di depan sono ada 3 toko juga kagak dibayar. Nah saya bilang sama dia terang-terangan, Ci sorry ya. Dia bilang sama saya, Ci utang udah gak bayar. Iya kok Andri, tapi kok Andri kan baik. Kasihlah saya utang sekali. Tapi Ci sama itu gak bayar, bayar dulu. Dan saya sudah cerikin kamu loh. Saya orang terbuka, saya gak mau setengah-setengah. Kalau maaf sebelah saya kan suka gini-gini. Gak boleh gitu. Kalau saya tetap layani dia. Nah akhirnya saya bilang satu toko ini, satu ini. Semua bilang Cici gak bayar. Tapi Ci ingat kalau sama saya kasih sekarang. Jangan banyak 300.000. Tapi kalau kamu tidak bayar sama saya, uang itu saya berikan pada gereja. Jadi kamu ambil uang gereja, hati-hati kamu dengan gereja. Aduh kok Andi kok ngancem gitu, ya saya takut jadinya. Ya makanya hidup harus benar, saya bilang kalau mau ini. Ya udah, saya kasih utang 300.000. Dia bayar. Dia takut soalnya, takut ntar ambil uang gereja. Jadi dia bayar, lama-lama jadi langganan saya. Dan saya ajarin dia, karena dia ambil barang sama saya banyak, dan dia bisa bayar utang semuanya itu. Satu-satu saya bilang, kamu kredit 100.000. Itu semua 4 dibayar sama dia. Tepuk tangan buat Yesus. Kita jadi berkat. Kita jadi berkat. Nah Cici gak percaya bahwa orang itu penipu, jadi baik. Banyak orang Semarang juga. Semua orang gak mau layanin dia, karena selalu kalau belanja, nanya, tapi tidak beli. Cuman adu-aduin harga. Tapi jadi langganan saya sampai saya tutup toko dia nangis. Saya gak ada yang percaya kok. Karena kamu kalau belanja gini, pasti kamu juga misalnya gini. Pak Ronald, ini berapa Ronald? 30.000. Oh iya. Di situ 28.000. Diadu-adu, adunya diadu-adu. Dia beli kagak sama kita. Ntar besok begitu lagi nanya. Ini berapa Pak Andreas? 38.000. Di situ cuma 30. Ya beli di sana. Tapi besok nanya lagi. Sebel kan nanya doang. Tapi saya tetap layani dengan sabar. Ini kebenaran. Kita jangan benci pada siapapun. Akhirnya orang itu selalu belanja sama saya. Kalau belanja berjuta-jutaan. Ini kesabaran, ketaatan dalam kebenaran. Tetap Roh Kudus akan membela kita. Tepuk tangan buat Yesus ya. Nah, tetapi ketika roh yang ada pada kita itu padam, nah ini penyebabnya. Karena tidak taat kita dan selalu jahat yang kita perbuat, kita tidak lagi punya kekuatan untuk mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Betul nggak? Kalau roh itu padam, karena kita tidak taat, kita selalu berbuat jahat,
maka kita tidak punya kuasa lagi untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Selama roh itu menyala-nyala, iblis tidak bisa menguasai kita. Iblis penipu, ya pendusta, tidak bisa menguasai kita. Puji Tuhan, saya dagang kalau nggak salah tahun 81 sampai 99. Berarti 18 tahun saya dagang. Saya cuma kena tipu cuma 2 juta. Orang-orang setahun ratusan juta. Saya 18 tahun cuma 2 juta. 2 juta juga 4 orang. Yang 300.000, yang 16.000. Semua akhirnya pada ya hilang dia. Cuman bangkrut. Ada satu konveksi. Ya, ini suaranya hilang. Apa baterainya ya? Nggak apa-apa ya. Nah, jadi saya minta saudara, kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, selama kita tidak pernah melanggar hukum Tuhan, percayalah roh itu tetap akan menyala pada kita. Ibadah yang kita lakukan akhirnya, kalau kita selalu memadamkan roh itu, ibadah kita menjadi rutinitas. Betul tidak? Selama kita hidup dalam kebenaran, hidup kita akan enak, ibadah kita akan diberkati. Tapi kalau roh itu ya, yang tipu, tunggu sebentar saya ulang lagi, jadi kacau saya nih. Ketika roh yang ada pada kita padam karena tidak taat dan selalu berbuat kejahatan, kita tidak lagi punya kekuatan untuk mengalahkan iblis ya. Karena kedagingan kita menjadi sangat dominan itu. Kalau kedagingan kita dominan, ibadah yang kita lakukan akhirnya hanya sebagai rutinitas. Dan kita pun semakin kehilangan kepekaan rohani. Akhirnya tidak peka lagi. Nah, tentu cerita tentang kepekaan ya. Nah, orang yang peka itu enak, belum terjadi sudah tahu. Itu kepekaan. Contohnya, ada seorang wanita datang kepada saya untuk didoakan. Karena kita hidup dalam kebenaran, betul nggak Ronald? Bahwa kita seperti Tuhan. Ya, kan Tuhan bilang, kalau kamu melakukan pekerjaan yang aku lakukan dan kamu setia, kamu bisa melakukan apa yang pernah aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar. Ini perempuan datang, cantik, belum nikah. Pak Andreas ya, iya. Minta doain dong Pak Andreas, saya punya kebiasaan buruk. Kenapa? Suka geleng-geleng begini. Nah, ternyata dia waktu itu apa? Ekstasi ya. Zaman dulu ada ekstasi kan. Dia datang, tolong Pak Andreas doain saya Pak Andreas. Saya goleng kalau malam goleng terus. Tolong doain Pak Andreas. Oke? Kalau kamu betul mau bertobat, jangan sembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Enggak Pak Andreas, saya jujur, saya betul mau bertobat Pak Andreas. Oke. Tutup mata kamu, dia tutup, saya doa. Karena anak ini cantik, saya jarak jauh. Karena masih muda, belum nikah. Ya 20 tahunan gitu. Dia mundur sedikit, selangkah, saya tutup mata, saya melihat sesuatu di BH dia. Kamu masuk kamar mandi, keluar, kalau mau keluarkan benda yang kamu simpan di dada kamu. Dia ketawa. Ini baru pendeta. Kok bisa tahu katanya. Dia masuk ke kamar mandi, dia keluarkan pil warna pink, kecil. Dia bilang betul Pak Anies, saya taruh di situ. Dia bertobat sampai hari ini. Dan anak itu menjadi baik. Ternyata dia menguji kepekaan seorang hamba Tuhan. Ini penting. Kalau kita dekat sama Tuhan, ya, kita semua dipakai Tuhan seperti Tuhan. Ini penting sekali, ya. Nah, akhirnya jangan sampai kita berbuat jahat. Kalau Anda ingin betul-betul bertobat hari ini setelah saya doakan tadi, nah, melakukan kejahatan itu anggap sebagai hal yang biasa, itu akhirnya membuat Anda terpuruk dan roh itu akan padam dan dia tidak akan datang kembali. Mulai hari ini lakukanlah kebaikan. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Selama kamu dekat dengan Tuhan, selama kamu selalu berbuat baik, percayalah roh itu tetap menyala dalam diri kamu. Ya, kamu sudah menjadi pemuja, sudah menjadi penyembah, Ronald, lakukan itu terus sampai dia dekat sama kita. Ya, kita buka ayat terakhir, Galatia 6 ayat 8, saya bacakan. Galatia 6 ayat 8. Nah, sebab barang siapa menabur dalam kedagingannya, dia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ada amin? Ya, mari kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih. Engkau sungguh baik buat kami. Setelah kami diberkati sebagaimana biasa, kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena kami tahu kami memberi bukan untuk manusia. Tetapi kami memberi kepada Allah yang hidup, yang siap memberkati kami kembali.
Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap memberi dengan sukacita. Yang siap memberi katakan amin. Saya kembalikan pada worship leader. Tolong PR code-nya. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mentransfer barcode yang ada di layar Bapak Ibu saudara sekalian. Mari sambil Bapak Ibu memberikan persembahan syukur Bapak Ibu saudara sekalian, kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sekali katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yang sudah bisa memberi, lambaikan tangan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari katakan soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita yang luar biasa. Terima kasih untuk persembahan syukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Sama-sama sebelum kita tutup ibadah kita akan sama-sama berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapak kami bersyukur buat ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih buat setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi Bapak Andreas Melkisedek Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang terus memberikan Tuhan roh kepekaan, Engkau yang terus mengurapi hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hari-hari ini Tuhan sedang bawa hamba-Mu ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada urapan Tuhan, ada wibawa ilahi Tuhan turun atas hamba-Mu ini Bapa. Berkati keluarga besar hamba-Mu Tuhan, istri, anak, cucu, mantunya Tuhan. Kami bawa semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang boleh ambil bagian dalam melayani pekerjaan-Mu hari ini Tuhan. Biar segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan hari ini bagi kota kami Tuhan, Jakarta Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan Kau yang melawat kota kami Tuhan, Kau yang pulihkan kota kami Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin kota kami Tuhan. Buat Bapak Anies Baswedan Tuhan, Engkau yang sudah pilih, Engkau yang sudah tetapkan Tuhan. Kami percaya Engkau yang berperkara lebih dahsyat atas hamba-Mu ini Bapa. Dan kami juga berdoa, kami terikat untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Bapa kami berdoa biar belas kasih karunia-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Pulihkan negeri kami Abah. Bahkan kami berdoa Tuhan buat penyakit COVID-19 Tuhan yang terus masih ada atas bangsa kami. Bapa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mereka yang hari-hari Tuhan sedang terbaring sakit Tuhan, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan bagi presiden kami Tuhan, bagi pemimpin negeri kami. Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan beserta dengan wakil, para menteri, para stafnya yang ada. Bapak kami berdoa, kami membawa setiap Tuhan mereka ke dalam tangan-Mu. Roh takut akan Tuhan turun Tuhan atas setiap mereka Abah. Bahkan kami berdoa Tuhan setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil semua berasal daripada Tuhan. Roh takut akan Tuhan itu turun atas setiap mereka Abah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami yang hari ini Tuhan ambil bagian. Kami sama-sama datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami sama-sama boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang menjawab setiap seruan doa mereka Tuhan. Para anak-anak-Mu Tuhan, Engkau yang menjawab seruan mereka hari-hari ini Abah.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terus berdoa Tuhan bagi setiap kami Tuhan hari-hari ini. Biar kami terus melekat di hadapan-Mu Tuhan. Biar setiap kami terus mengasihi-Mu Tuhan. Bahkan roh kami terus menyala-nyala Tuhan. Bergairah mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan lebih daripada sebelumnya Abah. Terima kasih Abah, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau akhiri Tuhan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami Tuhan. Menerima berkat melalui hamba-Mu Abah. Mari saudaraku kita angkat kedua tangan kita. Tengajakan wajah saudara, pandanglah Tuhan Yesus yang siap memberkati kita semuanya. Diberkatilah saat kita tinggalkan tempat ini. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkati setiap pekerjaanmu. Dan diberkatilah setiap rumah tanggamu. Engkau dijanjikan kepala bukan ekor. Senantiasa naik bukan turun. Karena Tuhan sumber berkat itu akan terus mengikuti kita. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang kali kedua. Untuk menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Shalom. Tuhan memberkati. Selamat berhari Minggu.